Bab 102. Menguji sikap keluarga Ye. Setelah bersenang-senang, Louis Lu mengirim Sarah Sun kembali ke keluarga Sun. Pada saat perpisahan, gadis kecil itu berjinjit dan mencium Louis Lu lagi. Kali ini, bukan di wajah Louis Lu, tapi di mulutnya, dan aroma ringan dari bibir gadis muda itu perlahan-lahan menghilang. Louis Lu sangat terkejut. Sialan. Ciuman pertama diriku. Tapi kemudian diikuti dengan senyuman pahit. Apakah dia dapat dianggap sebagai pencuri hati perempuan? Satu kecerobohan, dan dia telah merebut hati gadis itu. Namun, jika ini bisa membuat Sarah Sun diam-diam belajar, Louis Lu merasa pengorbanan dia ini tidak ada apa-apanya. Jika dia tahu, dia seharusnya meminta Sarah Sun untuk memperkenalkan beberapa teman sekolah perempuan yang cantik kepadanya, sehingga dia dapat memberi mereka tujuan yang ambisius dan agung juga. Ketika mereka masuk ke sekolah terkenal di negara Long di masa depan, dia akan dianggap telah berjasa. Kaisar Dewa Louis telah berusaha keras untuk mengembangkan bakat untuk negaranya. Kembali ke Villa Green, Sally Liu sedang berlatih yoga. Tubuhnya sangat lentur dan tidak ada masalah sama sekali baginya untuk melakukan split yang sulit. Ketika Sally Liu hendak memulai, Louis Lu secara sukarela berlari dan berkata, "Aku akan melakukannya, Kak Sally, aku akan membantumu." Dengan itu, dia menekan bahu Sally Liu yang wangi di kedua sisi dan membantunya menekan tubuh bagian atasnya ke bawah, sambil bertanya dengan ragu-ragu, "Kak Sally, apakah kamu tahu apa yang sedang dilakukan kakak ketujuh sekarang? Kenapa? Apakah kamu merasa ketiga kakak perempuanmu ini tidak cukup baik kepadamu sampai tidak sabar untuk melihat kakak perempuan lainnya?" Sally Liu meledek Louis Lu sambil mengusap keringat yang harum dari tubuhnya dengan handuk. "Hehe, hanya ingin tahu saja," Louis Lu berkata dengan senyuman yang menertawakan dirinya sendiri. Sally Liu menatapnya dengan tatapan kosong dan berkata, "Lupakan saja, tidak ada salahnya memberitahu orang yang tidak berperasaan sepertimu ini. Kakak kelimamu Karin Chu dan kakak ketujuh Feli Luo sama-sama misterius, tapi sepertinya aku pernah mendengar si Feli Luo menyebutkan tentang bekerja untuk yang di atas, untuk spesifiknya aku tidak tahu." Benar saja. Saudari lainnya tidak tahu bahwa kakak ketujuh adalah kepala aliansi bela diri wilayah Tiongkok Tengah. Pasti kakak ketujuh merasa mereka tidak perlu tahu, jadi dia tidak memberitahu mereka. Lagi pula, antara pembela diri dan orang biasa memang ada sedikit jarak. Hanya saja memangnya kakak-kakak perempuanku ini benar-benar orang biasa. Louis Lu tidak bisa menahan rasa curiganya. "Aku takut kalian semua adalah orang-orang besar yang menyembunyikan identitas kalian, namun kalian berpikir bahwa satu sama lain adalah orang biasa, kan? Contohnya Kak Sally, jika aku tidak kembali secara tiba-tiba, siapa sangka identitasnya sebenarnya adalah seorang pembunuh bayaran. Belum lagi kakak kelima yang misterius, Karin Chu, yang sampai sekarang tidak tahu berkeliaran di mana." Tepat pada saat itu, tiba-tiba bel pintu berbunyi. Louis Lu mengira itu adalah Kak Hailey atau Kak Elsa yang telah kembali. Tetapi ketika dia membuka pintu, ternyata Cindy Zhang, dengan Orange Jin yang mengikuti di belakangnya. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Mata Louis Lu menjadi dingin. Sejak keduanya mengadakan acara makan di gedung Juxiang terakhir kali dan mencoba mencelakakan Kak Hailey, Louis Lu sangat tidak senang dengan mereka. Cindy Zhang berkata sambil tersenyum, "Anu, apakah Hailey tidak ada di rumah? Kamu masih punya muka untuk memanggil kakakku Hailey. Bahkan teman sekamar kuliahmu sendiri dijebak, kamu benar-benar sangat kejam." Cindy Zhang berkata dengan penuh penyesalan, "Aku di sini untuk meminta maaf kepada Hailey. Aku benar-benar pantas mati atas apa yang terjadi terakhir kali." "Bagus kalau kamu tahu itu."
aku. Cindy Zhang masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Orange Jin di belakangnya sudah tidak sabar dan menariknya berlutut di depan Louis Lu. Bang bang bang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mulai bersujud 10 kali. Tuan Lu, maafkan saya yang terlalu penuh nafsu. Saya seharusnya tidak pernah menetapkan pikiran saya pada Nona Lin. Saya salah. Saya mohon Anda memaafkan saya. Setelah bersujud, Orange Jin berkata dengan wajah penuh penyesalan. Dia telah mengalami masa-masa yang menyedihkan akhir-akhir ini. Tidak berani mendekati seorang wanita, bahkan tidak berani memikirkannya. Hal tersulit adalah setiap malam ketika dia pulang, dia bahkan tidak mampu berhubungan dengan istrinya. Mereka berdua sudah berkali-kali bertengkar karena hal ini. Dan juga, Orange Jin telah mengunjungi semua rumah sakit besar dan kecil di Provinsi Jiangnan, dan bahkan melakukan perjalanan khusus ke ibu kota untuk menemukan ahli andrologi paling terkenal untuk membantunya, tetapi masih tidak berhasil. Tidak ada pilihan lain. Orange Jin hanya bisa datang dengan kulit yang tebal untuk memohon pengampunan Louis Lu, karena dia tahu bahwa hanya Louis Lu yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Louis Lu awalnya tidak ingin meladeni Orange Jin, tetapi Orange Jin dengan cepat mengeluarkan setumpuk dokumen dan berkata, Tuan Lu, ini adalah perjanjian pengalihan ekuitas Jin Corp. Saya bersedia mengalihkan semua saham di tangan saya ke nama Nona Lin tanpa kompensasi. Saya hanya berharap Tuan Lu dapat membebaskan saya. Semua saham dialihkan ke nama kakakku. Iya, semuanya. Orange Jin menganggukkan kepalanya dengan keras. Dia tidak ingin terus menanggung rasa sakit seperti itu. Selama Louis Lu bisa membiarkannya sembuh, bahkan jika dia memberikan seluruh Jin Corp, dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Louis Lu terdiam. Beberapa hari yang lalu, Kak Hailey memikirkan cara untuk mengembangkan pasar di ibu kota provinsi. Jika dia bisa mengambil alih Jin Corp di bawah sayapnya, itu akan menjadi terobosan besar. Tapi ada masalah besar saat ini, yaitu keluarga Ye dari ibu kota provinsi, yang mungkin tidak mudah untuk ditangani. Louis Lu baru-baru ini mendengar Kak Hailey mengeluh bahwa pasar produk perawatan kulit kota Jiang tampaknya berada di bawah pengaruh besar, dan sumbernya tidak lain adalah beberapa perusahaan produk perawatan kulit di ibu kota provinsi. Louis Lu curiga bahwa keluarga Ye yang diam-diam memberikan tekanan. Selama mereka menekan pasar Hailey Corp di kota Jiang, Kak Hailey tidak punya pilihan selain pada akhirnya beralih ke keluarga Ye. Dengan begitu tujuan pasangan suami istri Sander Ye itu akan tercapai. Jika demikian, aku khawatir bahkan jika Jin Corp sudah diterobos, keluarga Ye masih akan menghalangi dari kegelapan. Setelah berpikir dengan serius, Louis Lu masih memutuskan untuk menguji sikap keluarga Ye terlebih dahulu. Jadi dia berkata kepada Orange Jin, aku dapat membantu menyembuhkan penyakitmu, dan kamu dapat mempertahankan Jin Corp-mu. Tetapi saluran penjualan perusahaanmu harus dibuka tanpa syarat untuk Hailey Corp. Orange Jin sangat gembira dan berkata, terima kasih, Tuan Lu. Bersambung.